senior gitu yang nggak mau adanya perubahan-perubahan. Karena biasanya itu menurut mereka yang pertama itu karyawan itu tidak yakin perlunya perubahan. Jadi dia merasa bahwa perubahan-perubahan itu sebenarnya nggak memberikan dampak positif. Misalnya saja gini ya, misalnya kita bisa melakukannya itu, contohnya di sini kita bisa melakukan kontrolnya itu pada karyawan-karyawan itu pada perubahan dengan gaji. Misalnya kalau gaji tetap, karyawan itu nggak mau melakukan perubahan, dianggap tidak perlu melakukan perubahan karena pada kondisi sekarang saja perusahaan itu masih tetap eksis di pasar. Jadi perusahaannya itu nggak apa-apa, di pasar itu nggak apa-apa. Jadi menurut dia tuh dia pikir nggak perlu lah aku melakukan perubahan, atau nggak perlu lah aku bekerja keras untuk mengikuti sebuah perubahan yang ada. Nah, tapi kita sebagai manajer tentu kita harus lebih lihai dari karyawan kita. Kita harus mengerti mereka sehingga kita harus bisa membuat mereka termotivasi. Caranya bagaimana? Caranya seperti yang saya katakan tadi, misalnya kita memberi gaji tambahan sehingga mereka merasa, oh gajinya nambah nih. Jadi misalnya dia harus bisa melakukan perubahan-perubahan yang lainnya, atau dilakukan sebaliknya bagaimana sebaliknya, ternyata gaji dia turun, loh kenapa ya gajiku kok turun, pasti dia akan berpikir, oh ternyata perusahaannya mungkin mengalami kesulitan sekarang, sehingga dengan adanya seperti itu karyawan itu akan menerima yang namanya perubahan dan dia akan bersikap positif. Misalnya kalau karena gajinya turun ternyata memang perusahaannya dalam kondisi yang tidak stabil, jadi ketika sebuah manajemen itu meminta adanya sebuah perubahan, dia pasti akan lebih menerima hal itu daripada kita justru menstabilkan gajinya. Jadi kalau nggak dinaikkan, turunin aja gajinya, kayak gitu ya untuk yang pertama. Dan yang kedua itu, karyawan itu selalu merasa takut akan kehilangan apa yang sudah ada. Jadi di sini karyawan kita itu dia merasa khawatir apabila setelah terjadi perubahan, mereka itu justru kehilangan apa yang mereka nikmati sekarang ini. Jadi sekarang posisinya udah enak, nah ternyata kalau perusahaannya itu melakukan perubahan misalnya dia mau ekspansi dengan mengirim karyawan-karyawan, dia dimutasi gitu ya, dimutasi ke daerah mana cabang barunya perusahaan gitu. Ternyata antar di sana dia nggak akan menikmati semua fasilitas yang ada seperti di sini kayak gitu. Dia nggak akan menikmati kenyamanan dia yang udah ada di sekarang ini. Nah itu biasanya alasan-alasan yang membuat karyawan itu merasa takut karena akan kehilangan apa yang sudah dia nikmati sekarang. Caranya gimana sih untuk menanggulangi mereka itu? Kita sebagai manajernya nih, mas yang sebagai manajer produksi ini, justru kita tuh harus bisanya saja kita memancing dia kayak tadi itu, memancing dia dengan akan menambah sebuah kesejahteraan buat dia. Kita akan ngasih yang namanya fasilitas rumah sama mobil ntar di sana, walaupun daerahnya jauh, dipindahkan di jauh, tapi di situ ada rumah sama ada mobil buat dia. Jadi dia akan lebih tertarik untuk menghadapi sebuah perubahan itu. Nah, yang ketiga itu, karyawan merasa takut akan mengalami kegagalan. Di sini ini misalnya dengan karyawan dengan tingkat ketakutan pada kegagalan yang sangat tinggi ya, misalnya gitu takut pada kegagalan yang sangat tinggi, umumnya mereka tuh nggak mau berubah pastinya ya, karena mereka takut gagal. Ntar kalau aku ngelakuin hal itu ternyata gagal, gimana dong? Kayak gitu, pasti mereka akan selalu berpikir seperti itu. Nah ini emang sedikit sulit ya untuk perusahaan ya, karena ini sudah masuk pada pola pikirnya mereka, sehingga kita sebagai manajerial itu caranya itu hanya bisa memberi pengetahuan dan kesadaran tentang resiko sebuah perubahan itu secara perlahan. Jadi kita nggak langsung menggembar-gemborkan yang harus akibatnya A, B, C, D, E gitu, enggak. Jadi secara perlahan pada mereka kita beri pengetahuan secara baik-baik, sehingga untuk meyakinkan mereka gitu loh, kalau kegagalan itu tidak akan terjadi. Nah, yang keempat itu, karyawan tidak mempunyai gambaran dan tidak ada toleransi terhadap perubahan. Di sini maksudnya, misalnya kalau ada karyawan itu sama sekali nggak ada gambaran gitu loh, jadi dia tuh nggak punya bayangan sama sekali gimana sih perubahan itu yang dimaksud. Jadi karyawan tuh kayaknya resah gitu, mereka bimbang aja, nggak ngerti apa-apa. Ini maksudnya manajerku nih mau ngapain sih, perubahan yang dilakukan sekarang ini tujuannya sebenarnya apa, kita tuh mau dibawa kemana gitu loh. Dia tuh tujuannya mau nembak pasar yang kayak gimana, atau misalnya dia mau melakukan ekspansi seperti apa. Jadi karyawan tuh bingung, cuma resah saja, sehingga dia tuh tidak akan bertoleransi pada perubahan yang ada. Dia nggak akan bersahabat dengan perubahan itu.
Akhirnya karyawan itu akan memiliki prasangka dan gambaran yang buruk karena dia juga resah ya, dia nggak tahu mau manajer kayak gimana. Otomatis yang dalam pikiran dia itu yang buruk itu akan muncul duluan daripada yang baik, seperti itu. Dan pada akhirnya dia akan menolak perubahan itu. Oleh karena itu, pihak manajer sebaiknya memberi gambaran secara jelas pada karyawan. Apa sih tujuan saya melakukan perubahan ini dan kemana sih saya akan nembak pasarnya, atau mau saya bawa kemana sih perusahaan ini dengan melakukan hal ini nanti akan berakibat seperti apa pada perusahaannya. Jadi karyawan pengetahuan udah tahu dan akan lebih gampang untuk diajak pada perubahan yang akan menjadi tujuan perusahaan sendiri. Selanjutnya ya. Oke, sekian untuk modul 7-nya. Teman-teman di sini dari modul 7 ada yang ingin ditanyakan nggak? Dari teman-teman nih. Dari Mbak Rita, Mbak Siti Rahayu, Mbak Ari, Mbak maksud saya Munifa, Mbak Munifa. Panggilannya apa nih Mbak Munifa nih? Saya bisa tahu nggak panggilannya Mbak Munifa nih ya? Karena saya nggak tahu, karena lama nggak datang ya. Ada raise hand. Mas Taufik, kenapa raising hand-nya? Ada yang ingin ditanyakan kah? Iya. Apakah ada yang ingin didiskusikan di sini? Silakan tanyakan saja mengenai just in time sendiri. Kalau teman-teman mau diskusi juga boleh. Karena ini waktunya juga masih agak lama, ada setengah jam ya. Saya masuk ke modul 8 ya setelah ini, nggak apa-apa kan teman-teman? Modul 8 yang KB1 aja, masih yang awal aja dulu. Jadi kita nanti pokoknya dalam minggu ini nanti akan ada kelas lagi untuk membahas modul 8 secara tuntas, karena di modul 8 ini lumayan banyak ya mau bahannya. Jadi akan saya tuntaskan minggu ini, sehingga nanti ketika kita pertemuan di Taipei kita tinggal bahas modul 9 saja. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan di sini? Mas Taufik lagi typing ya? Yang tanya apa nih Pak Presnya? Atau mbak-mbak yang lainnya? Atau saya bisa lanjut ke modul 8? Dengan ini ada pertanyaan nih mengenai fenomena dengan harga bahan baku yang naik sedangkan produk sudah diluncurkan, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Oke, saya jawab ya. Menurut pendapat saya, jika harga bahan baku itu sudah naik, bahan baku udah naik ya, sementara produk ini maksudnya udah diluncurkan, ini kita udah luncurkan ke pasar ya, udah masuk pasar. Kalau saya sebagai perusahaan, saya akan lihat dulu berapa sih tingkat kenaikan bahan baku yang terjadi, kayak gitu. Karena kita kan just in time ya di sini ya, karena kita fokus pada perusahaan just in time, otomatis kita harus menyesuaikan. Sedangkan produk mungkin gini, karena just in time ini merupakan pesanan ya, karena pesanan sudah di awal, konsumen sudah pesan di awal, saya mau barangnya misalnya ya just in time ini biasanya itu mereka dilakukan pada misalnya itu yang sederhana ya, itu pada perusahaan-perusahaan mebel. Jadi konsumen kita datang, dia mesen, soalnya hilang. Oke, saya dekatkan lagi ya Mas, bentar. Saya lebih dekatkan lagi ke sini. Just in time ya, di dalam konsep just in time ya, di sini saya mengatakannya. Misalnya gini, saya contohkan saja, just in time-nya itu adalah perusahaan mebel. Yang paling sederhana saja, perusahaan mebel ya. Dimana pada perusahaan mebel itu biasanya kan konsumennya itu datang mesen gitu, Pak aku mau bikin misalnya aja, aku mau bikin 1 set buat kamar gitu ya, kasur, lemari, misalnya meja hias atau yang lainnya. Nah kita pasti harga itu udah ditentuin di awal.
Jadi ketika ada konsumen datang, misalnya kita periode ya, ini konsumen A nih, konsumen A datang ke tempatnya Mas Taufik ya, misalnya gitu, dia mesen, Mas Taufik ini buka yang namanya mebel gitu, mesen, aku pesen 1 set, oke mbak, harganya berapa mas, ini tanya, oke harganya deal ya 10 juta gitu. Mereka udah beli bahan baku, udahlah barang itu diproses, kita udah kontak pemasok, dan itu udah dapat kan tadi, barang udah diluncurkan, sementara barang udah jadi, udah siap diluncurkan, ternyata bahan baku selanjutnya itu naik. Nah, kita nggak bisa kan di sini menaikkan harga, langsung menaikkan harga. Jadi gitu. Jadi walaupun yang namanya bahan baku tiba-tiba naik, tapi kalau namanya produk ini udah jadi, misalnya produk ini udah jadi dan kita sudah ada MOU atau perjanjian di awal, karena ini konsepnya just in time, otomatis kita nggak bisa namanya merubah harga. Jadi harganya akan tetap sebagai kesepakatan kita di awal, dimana karena yang namanya kita bersepakat dengan konsumen, otomatis perusahaan just in time ini juga akan melakukan kesepakatan dengan produsen. Seperti yang saya bilang tadi juga kan, saya kan bilang ya, di sini just in time ini tadi di set berapa ya? Sebentar saya lihat dulu. Intinya di just in time ini dia kan dengan produsen itu jangka panjang ya, jangka panjang. Jadi dia tidak akan semata-mata dengan pemasoknya ya, pemasoknya dia, produsen dengan pemasok itu kontraknya jangka panjang. Jadi pemasok pun itu nggak akan bisa semerta-merta tiba-tiba dia menaikkan harga begitu saja, karena udah ada kontrak di awal kayak gitu. Nah itu yang paling dirugikan yang mana? Disitulah letak kerugian, karena kita, kalau mau saya mungkin yang akan dirugikan justru adalah pemasok bahan baku, karena kita udah tekan kontrak di awal harganya segini dari awal, dan itu akan berlaku jangka panjang. Ini untuk konsep just in time. Bagaimana Mas Taufik? Ada masih ingin, mungkin ada pendapat lain? Iya, di sini kan tadi ada saya ya. Jadi karena di sini dia konsep just in time itu adalah kontraknya jangka panjang dengan pemasok kita, kan kita menjaga kontinuitas input. Jadi biar inputnya tuh nggak kehabisan, itu biasanya kontraknya jangka panjang. Otomatis harga sudah dilakukan di awal kontrak, pertama kali kontrak. Gitu. Jadi kalau misalnya dalam satu periode itu kita udah nggak bisa ngerubah harga, udah segitu harganya. Kalau memang ternyata memang harus berubah, ternyata bahan bakunya benar-benar sangat langka, atau tiba-tiba ada yang namanya, misalnya bahan baku pertanian ya, saya contohkan pertanian, tiba-tiba ada gempa bumi atau di Indonesia, atau ada serangan alam gitu kan, benar-benar bahan bakunya itu langka, nggak bisa, harganya mahal, nggak karu-karuan, otomatis cara mau nggak mau hal yang ekstrim seperti itu kita harus namanya merubah harga. Pastinya harga kita akan semakin mahal dong kalau kayak gitu. Tapi itu sekali lagi akan terjadi pada periode selanjutnya, nggak pada periode yang sekarang sudah berlangsung. Karena ini kontrak sudah dilakukan. Yang namanya just in time itu mereka berdasarkan pesanan, makanya mereka nggak punya yang namanya persediaan. Jadi mereka nggak punya namanya gudang bahan baku numpuk untuk setahun gitu, mereka nggak punya kayak gitu. Adanya mereka paling mentok, jadi seminimal mungkin paling mentok mereka itu bahan bakunya satu periode. Jadi sekali periode habis ya udah habis gitu loh. Dan biasanya juga mereka itu udah dipesan di awal. Karena just in time ya, konsep awalnya dipegang ya teman-teman semuanya. Konsep awalnya just in time itu dia nggak punya namanya bahan baku, itu yang pertama. Yang kedua, just in time itu biasanya pesanan, berdasarkan pesanan dari konsumen. Jadi semua itu kontrak sudah dilakukan di awal kayak gitu ya. Bagaimana? Ada yang lagi yang mau tanyakan dari teman-teman yang lain? Oke, siap deh Pak Presiden, terima kasih kalau sudah ngerti. Nanti kalau ada yang kurang puas, nggak apa, kita diskusi lagi ya. Untuk masalah ini bisa didiskusikan lagi. Sekarang saya bisa lanjut ke modul 8 ya. Di sini saya hanya akan mengambil kegiatan belajar 1, karena waktu kita juga masih cuma setengah jam ya. Dan kita modul 1 ini sedikit ada hitungan, sedikit saja hitungannya tadi. Saya akan memberi pengantarnya modul 8 pada kegiatan belajar 1 dulu. Untuk yang 2, 3-nya kita lanjutkan pada hari berikutnya, karena memang bahannya sedikit lebih banyak daripada modul yang lainnya. Di sini untuk yang modul 8 kita akan membahas namanya penjadwalan jangka pendek. Ya, sekali lagi ditekankan penjadwalannya itu jangka pendek. Cepet ya Mbak Dita ya, nggak kerasa waktu berlalu.
Iya mbak, ini juga udah pertemuan lagi seminggu lagi ya kita ketemu kayak gini. Udah gitu teman-teman ujian deh.